Halo semuanya, welcome back to Official Complete Cellular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal bandingin kedua HP ini, kira-kira ada upgrade atau ada downgrade, atau mungkin apa aja sih perbedaan dari kedua HP ini. Kalau misalnya dilihat-lihat dari bodinya ini udah kelihatan beda banget ya. Tapi buat peningkatan penurunannya sendiri masih belum tahu karena belum dijelasin juga sama saya ya tentunya. Ya tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Ya, dan ini adalah dua HP yang bakal kita adu ya, atau bisa dibilang di compare antara kedua HP ini. Dan yang bakal kita compare di awal adalah yaitu dari segi harganya dulu. Yang dimana dari harganya sendiri bisa dibilang ini sama-sama dapat di 7 jutaan. Tapi buat pastinya sendiri nih ya, buat Oppo Reno 8 5G ini dia dibanderol di harga 7,999 juta di varian 8/256 GB nya. Sementara buat lawannya atau mungkin adiknya ya, yaitu Oppo Reno 7 5G yang dimana dia dibanderol di harga 7,499 juta aja. Dan variannya sendiri ini sama-sama didapat di 8/256 GB. Yang dimana kalau dilihat dari harganya nih ya guys ya, buat Oppo Reno 7 5G ini lebih murah dibandingkan Oppo Reno 8 5G ini. Tapi yang jelas kenapa bisa lebih murah ya, karena ini juga varian lawas ya, buat ngeluarin varian terbaru yaitu Oppo Reno 8 5G. Dan kali ini kita bakal masuk di bagian bodinya aja nih, yang dimana Oppo ini selalu inovasi di bagian bodinya, selalu bereksperimen gitu, dimana brand-brand lain dia eksperimennya dengan chipsetnya, dengan kameranya. Kali ini buat Oppo Reno 8 dan juga Oppo Reno 7 ini, atau bisa dibilang buat Oppo ini dia selalu berinovasi dari segi desain bodinya sendiri ya. Buat kedua HP ini sama-sama mengusung yang namanya Oppo Glow Design. Nah buat beratnya sendiri buat HP Oppo Reno 8 5G ini ya beratnya ada di 179 gram. Sementara Oppo Reno 7 5G ini dia sedikit lebih enteng, yaitu dapat di 173 gram. Yang dari segi desainnya sendiri buat kedua HP ini bener-bener beda ya. Bedanya sendiri ini beda konsepnya, karena buat Oppo Reno 7 5G ini dia pakai sistem yang namanya laser direct imaging. Yang dimana kalau misalnya kalian lihat buat di Oppo Reno 7 5G ini dia di bagian bodinya ada tekstur yang dimana garis-garis gini. Dan mungkin di sini kalian juga bisa lihat sedikit dimana ini ada garisnya yang dibuat dengan sistem laser direct imaging atau LDI, yang kalau saya pribadi sih dari bodinya ini kece banget ya, dimana kesannya beda banget gitu buat Oppo Reno 7 5G ini daripada HP-HP lain, yang dimana menurut saya pribadi sih buat garis-garis ini kelihatan terasa banget ya bedanya dibandingkan Oppo Reno 8 5G ini. Dia mengusung yang namanya desain Thinline Unibody Design, yang dimana kalau dilihat dari desain bodinya sendiri dia sama kayak Oppo Glow Design pada umumnya, tapi di sini bagian jenis kameranya juga ini terasa beda banget dibandingkan Oppo Reno 7 nya ini ya. Terasa perbedaan di bagian kameranya. Kalau misalkan buat Oppo Reno 8 5G ini dia kesannya ada cekungan gitu ya. Kalau saya bilang sih ini mirip sama Oppo Find X5 Pro, yang dimana desain kameranya kurang lebih kayak gini juga, walaupun bedanya di sini dihajar di kiri. Dan kalau dilihat dari ketebalannya sendiri ya, dari ketebalannya sendiri buat kedua HP ini kelihatan agak beda tipis aja. Karena buat ketebalannya sendiri buat Oppo Reno 8 5G ini dia ketebalannya ada di 7,7 mm. Terbuat Oppo Reno 7 5G ini dia ketebalannya ada di 7,8 mm. Yang rasanya sendiri ini benar-benar beda sedikit ya kalau misalkan dilihat dari segi bodinya. Dan kalau dilihat dari bodinya nih ya, mungkin kalian udah sadar juga kalau dari bodinya sendiri buat Oppo Reno 8 ini dia desainnya bener-bener kotak, walaupun nggak sekotak Realme C35 dan kawan-kawannya itu. Pokoknya yang desain kotak ini nggak terlalu kotak retro. Dan buat Oppo Reno 8 juga dia desainnya nggak yang bisa dibilang kotak juga ya, desain standar dari HP pada umumnya lah dari bodinya sendiri. Menurut kalian kalau saya lihat dari bodinya sendiri, kalian lebih suka mana nih dari segi body dan juga desainnya? Coba deh komen di bawah. Kalau saya sih, saya suka dua-duanya sih. Emang body Oppo Reno itu gak ada yang nandingin gitu. Oke. Buat kedua HP ini juga buat sidik jarinya ada di under display ya. Dan dari bodinya sendiri ini sama-sama oke kalau saya pribadi ya. Walaupun saya mungkin lebih seneng di Oppo Reno 8 5G
kesannya kece banget gitu, gagah, ganteng dan berani, tampan dan berani. Dibandingkan Oppo Reno 7 ini desainnya juga bisa dibilang beda karena ada unsur kayak, kalau dilihat unsur dari desainnya mirip kayak Starlight jatuh gitu, dan ini sama-sama keren sih buat kedua HP ini. Tapi kalau buat laki banget nih, buat laki, Oppo Reno 8 5G yang varian hitam ini udah kece banget, gahar gitu. Ya buat HP Oppo Reno 8 juga yang warna pelangi itu kalau nggak salah ya, rainbow sparkle atau apa gitu, intinya itu juga udah oke juga. Tinggal kalian mau milih yang mana, kalau misalkan Oppo Reno 7 atau Oppo Reno 8 tergantung kalian kalau dari bodinya sendiri ya. Dan buat kedua HP ini juga udah ada yang namanya NFC, jadi buat kamu yang cashless ini udah sama-sama enak. Dan sekarang kita beralih di bagian depannya, yaitu di bagian layarnya. Pertama-tama kita bakal bahas desain dari layarnya dulu ya. Jadi ya buat kedua HP ini, buat desain layarnya ini sama-sama aja, nggak ada perbedaannya sama sekali. Nah buat kepastian layarnya sendiri, buat Oppo Reno 8 5G ini dia dapat di 6,4 inch AMOLED display dan udah Full HD+. Dan ini udah support yang namanya 90Hz. Jadi buat Oppo Reno 8 ini udah ketanam yang namanya langsung di 90Hz. Jadi nggak bisa diotak-atik lagi ke 60Hz. Dan buat proteksinya sendiri nih, buat Oppo Reno 8 5G ini dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Sementara buat Oppo Reno 7 atau adiknya ini sama juga, yaitu dapat di 6,4 inch AMOLED display dan juga udah Full HD+ juga. Dan buat layarnya sendiri sama-sama dapat proteksi yang namanya dari Corning Gorilla Glass 5 juga. Dan refresh rate-nya sendiri ini sama-sama di 90Hz. Jadi kalau misalnya dilihat dari layarnya sih ini nggak ada perbedaan yang signifikan ya dibandingkan body dan lain-lainnya. Jadi dari layarnya sendiri ini sama sih buat kedua HP ini, nggak ada upgrade atau downgrade gitu. Nah sekarang kita bakal masuk di bagian chipsetnya atau di bagian platformnya, yang dimana buat kedua HP ini sama-sama dari MediaTek Dimensity, tapi versinya sendiri berbeda ya. Dari Oppo Reno 8 5G ini dia pakai MediaTek Dimensity 1300, yang dimana nanometer sendiri ada di 6 ya. Dan buat MediaTek Dimensity 1300 ini adalah penerus dari MediaTek Dimensity 1200. Sementara buat Oppo Reno 7 5G ini dia pakai MediaTek Dimensity 900. Ya, buat MediaTek Dimensity 900 juga udah sama-sama oke, karena buat nanometer sendiri udah dapet di 6 nanometer. Nah, buat skor Antutu buat Oppo Reno 8 5G ini dia dapat skor di 613 ribuan. Sementara buat Oppo Reno 7 5G ini yang pakai MediaTek Dimensity 900 yaitu di bawahnya 1300, dia dapat di skor Antutunya sendiri dapat di 479 ribuan. Dan kalau misalkan dibuat main ML Mobile Legends juga ini udah sama-sama enak. Buat main game PUBG juga udah sama-sama dapat di SD High. Tapi kalau misalkan dirata-kananin, buat kedua HP ini terasa banget bedanya. Mungkin buat Oppo Reno 7 5G ini dia dapat di High Ultra, sementara buat Oppo Reno 8 5G ini dia udah bisa di Super Ultra. Kalau dilihat dari grafik Mobile Legends-nya sendiri ya. Jadi buat main game sendiri Oppo Reno 8 5G ini lebih enak dibandingkan Oppo Reno 7 5G ini. Gimana menurut kalian? Kalian lebih milih MediaTek Dimensity 1300 atau MediaTek Dimensity 900? Nah sekarang kita lanjut di bagian kameranya yang bakal ditunggu-tunggu banget nih sama kaum hawa biasanya ya buat HP Oppo ini. Buat kamera sendiri, buat kedua HP ini terasa bedanya banget ya, desain kameranya juga ini bener-bener beda. Buat Oppo Reno 8 5G ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan ada 8 megapiksel buat ultrawide dan juga 2 megapiksel buat makro. Dan buat hasil videonya sendiri dia dapat di 4K video 30 fps aja. Dan buat Oppo Reno 7 5G ini dia juga dapat di triple kamera dengan kamera utamanya yang lebih gede, yaitu dapat di 64 megapiksel, 8 megapiksel buat ultrawide dan juga 2 megapiksel buat makro. Buat resolusinya videonya sendiri sama-sama dapat di 4K video 30 fps aja ya. Tapi di sini ada perbedaannya sendiri kalau kalian lihat hasilnya ya. Di sini terasa banget gitu, dari detail Oppo Reno 8 ini lebih dapat. Karena buat Oppo Reno 8 ini dia udah pakai lensa Sony yang dimana udah ada sertifikasinya sendiri dapat di IMX766. Yang buat hasil kamera Sony sendiri ini udah enak banget ya. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Dari detail sendiri walaupun buat Oppo Reno 8 5G ini dia 50 megapiksel, tapi buat detailnya sendiri udah berasa banget buat Oppo Reno 8 5G ini.
Oppo Reno 7 5G ini juga walaupun dia besar, tapi buat detailnya saya sih masih lebih suka Oppo Reno 8 ya. Oh ya, buat kamera depannya sendiri saya hampir aja lupa. Buat kamera depannya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat di 32 megapiksel. Dan buat hasil videonya sendiri dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Jadi buat di kamera depannya nggak ada yang terlalu beda ya. Tapi perbedaannya sendiri masih ada nih. Buat Oppo Reno 8 ini buat kameranya bisa dibilang saya sih suka banget ya, karena dia udah pakai Sony IMX709 juga. Ya, dan ini adalah hasil dari hasil kameranya ya. Yang di kanan saya pegang ini adalah Oppo Reno 8 5G, dan yang di bagian kiri saya ini adalah Oppo Reno 7 5G juga. Dan gimana buat hasilnya? Reno 8 di bagian kanan, Reno 7 ini di bagian kiri. Buat resolusi sendiri sama-sama dapat di 4K ya buat hasil videonya. Menurut kalian gimana buat hasil videonya? Ini saya coba sambil jalan lagi ya. Nah, dan inilah hasil dari kamera depannya. Yang di kanan saya ini adalah Oppo Reno 8, yang di kiri saya adalah Oppo Reno 7 yang sama-sama 5G, dan resolusi sendiri dapat di 1080 30 fps aja. Buat hasilnya sih gimana menurut kalian? Terlihat sama sih kalau dari saya pribadi ya. Gimana buat hasil kameranya menurut kalian? Kalian lebih pilih Oppo Reno 8 5G atau Oppo Reno 7 5G? Dan bisa dibilang buat kameranya sendiri buat Oppo Reno 8 5G ini ada peningkatannya, yaitu udah pakai lensa Sony IMX766 sendiri. Ya, jadi udah oke banget lah buat Oppo Reno 8 ini. Ya, sekarang kita lanjut di bagian baterainya, yang dimana buat kedua baterai ini sama-sama dapat di 4500 mAh. Tapi di sini buat charge-nya sendiri buat kedua HP ini beda banget, yaitu Oppo Reno 8 5G ini dia dapat di fast charge 80 watt, dan juga buat Oppo Reno 7 5G ini dia dapat di 65 watt. Ya, kalau misalnya dilihat dari charge-nya sendiri, kapasitas charge-nya sendiri, emang Oppo Reno 8 ini ada upgrade lagi, yaitu dapat di 80 watt. Ini udah oke banget buat HP Oppo Reno 8 5G ini. Walaupun Oppo Reno 7 5G ini juga nggak kalah oke, walaupun masih di 65 watt. Ya, karena buat Oppo Reno 7 ini agak aneh kalau misalkan nggak ada upgrade-nya, atau mungkin malah downgrade, itu bakal aneh banget nih buat HP Oppo ini. Ya, kalau misalkan dilihat dari kedua HP ini, dari segi desainnya ini ada upgrade ya, atau mungkin bakal terus berinovasi nih dari Oppo Reno sendiri. So, gimana menurut kalian buat kedua HP ini? Yang dimana kalau kesimpulannya sendiri dari saya sih buat Oppo Reno 8 5G ini ada peningkatan ya, yaitu dari segi kapasitas charge dan juga dari kamera, lensa kameranya yang udah pakai lensa Sony IMX766 dan juga IMX709 buat di kamera depannya ya. Dan saya sendiri sih dari apa ya, dari chipsetnya juga buat HP Oppo Reno 8 5G ini dia udah pakai Mediatek Dimensity 1300 yang dijamin kenceng banget buat main game. So, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.